والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan membaca kitab Syarah Thalathatil Usul dan kita masuk tentang dalil khauf. Qala al-muallifu rahimahullah wa dalilul khaufi, dan dalil al-khauf yaitu rasa takut. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jikalau kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan, al-khawfu, khawf itu huwa adalah az-zu'ru, yaitu ketakutan atau rasa takut. Wa huwa, dan dia adalah infi'alun, adalah reaksi. Infi'al itu reaksi. Yahsulu, yang terjadi, bitawakku'i ma fihi halakun, disebabkan apa? Kekhawatiran terhadap apa-apa yang padanya terdapat halakun, kebinasaan, au darurun, atau bahaya, au adza, atau kemudian gangguan. Jadi yang namanya takut itu merupakan reaksi yang muncul disebabkan adanya kekhawatiran terhadap sesuatu yang pada sesuatu itu ada kebinasaan, ada bahaya, ataupun ada gangguan. Wa qad nahallahu subhanahu wa ta'ala an khawfi awliya'i syaitani, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang dari takut kepada wali-wali syaitan. Wa amara bi khawfihi wahdahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk takut kepadanya satu-satunya. Wal khawfu thalathatu anwa'in, dan khauf itu ada 3 macam. Ya, rasa takut itu ada 3 macam. Penting untuk dipahami agar kita tidak salah memahami, sehingga kemudian ketika khauf itu merupakan khauf ibadah, maka tidak boleh kita serahkan rasa takut itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau rahimahullah, an-naw'ul awwalu, jenis khauf yang pertama, yaitu khaufun tabi'iyyun, khauf tabi'i, itu khauf yang merupakan tabiat. Ka khaufil insani minas sab'i, yaitu seperti takutnya manusia kepada hewan buas. Wan nari, dan juga takut kepada api. Wal gharaqi, dan juga tenggelam. Wa hadza la yulamu alaihi al-abdu, dan ini ya rasa takut
kepada hal-hal ini tadi, kepada hewan buas, api, takut tenggelam, yang ini merupakan rasa takut tabiat, maka la yulamu alaihi al-abdu, tidaklah seorang hamba itu dicela karena rasa takut ini. Qala Allah Ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Al-Qasas ayat 18, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka jadilah dia itu takut, ya, senantiasa mengawasi. Ya, jadilah dia itu di kota menjadi takut, kemudian senantiasa mengawasi. Lakin idza kana hadzal khaufu, akan tetapi apabila rasa takut ini, kama dzakara asy-syaikhu rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, rasa takut ini sababan, adalah sebab litarki wajibin, untuk meninggalkan kewajiban, au fi'li muharramin, atau melakukan sesuatu yang haram, kana haraman, maka rasa takut seperti ini adalah sesuatu yang haram. Adapun kalau khauf tabi'i, ya, maka sesuatu yang tidak tergolong sebagai sebuah kesyirikan, yang memang itu adalah perkara yang menjadi tabiat seorang hamba, akan tetapi akan menjadi masalah ketika rasa takut ini itu menjadi sebab untuk dia meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang haram. Maka rasa takut itu menjadi sesuatu yang haram. Li'anna ma kana sababan litarki wajibin au fi'li muharramin fahuwa haramun. Karena sesungguhnya apa yang dia menjadi sebab untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan, maka hal tersebut adalah haram. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, surat Ali Imran ayat 175. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jikalau kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Wal khaufu minallahi ta'ala yakunu mahmudan, dan takut kepada Allah Ta'ala, maka rasa takut itu adalah sesuatu yang terpuji. Wa yakunu ghairu mahmudin, dan juga rasa takut kepada Allah itu juga bisa menjadi sesuatu yang tidak terpuji, ya, menjadi sesuatu yang tidak terpuji. Bagaimana kemudian rasa takut kepada Allah itu menjadi sesuatu yang terpuji? Kata beliau rahimahullah, fal mahmudu makanat ghayatuhu ayyahula bainaka wa baina ma'siyatillah. Maka yang terpuji adalah apa yang puncak dari rasa takut itu, ayyahula bainaka, menghalangi antara engkau wa baina ma'siyatillah, dan juga maksiat kepada Allah. Nah, rasa takut yang terpuji, rasa takut kepada Allah, ketika rasa takut itu menjadi penghalang antara seorang hamba dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibati wa tarkil muharramati. Yaitu di mana rasa takut itu membawamu untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Fa idza hasalat hadhil ghayatuh, maka apabila
terwujud puncak dari rasa takut ini, yang tadi puncaknya adalah menjadi penghalang antara dia dengan maksiat kepada Allah, maka ketika terwujud puncaknya ini, sakanal qalbu wa tama'anna wa ghalaba alaihi al-farahu bi ni'matillah wa raja' li thawabih. Maka tenanglah hatinya, tentramlah hatinya, kemudian ghalaba alaihi al-farahu bi ni'matillah, kemudian ya rasa senang pun itu mendominasi pada dirinya. Artinya sangat besar rasa senangnya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa raja'u li thawabihi, dan juga mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ghairul mahmudi, dan rasa takut kepada Allah yang tidak terpuji, yaitu ma yahmilul abda 'alal ya'si min rauhillah wal qunuti, yaitu apa yang membawa seorang hamba untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin, dan ketika itu yatahassaru al-'abdu wa yankamishu, ya seorang hamba itu menjadi apa? Lemah dan yankamisu, apa namanya? Kurang semangatnya untuk kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat dia lemah dan kemudian berkurang semangatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama yatamada fil ma'siyati, dan terkadang dia malah terus-menerus dalam kemaksiatan, liquwati ya'sihi, karena kuatnya keputusasaannya. Sehingga rasa takut itu harus disertai dengan apa? Roja. Sehingga rasa takut itu menjadi penghalang dia antara dia dengan maksiat, dan kemudian dengan rasa harapan tersebut tidak menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kemudian menjadikan dia terus-menerus dalam kemaksiatan, karena dia masih memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya, untuk diperbaiki keadaannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, an-naw'u tsani, jenis yang kedua dari khauf, yaitu khauful ibadati, khauf ibadah, rasa takut yang merupakan ibadah. Ayya khafa ahadan, yaitu dia takut kepada seseorang, yata'abbadu bil khaufi lahu, dia beribadah kepada seseorang tersebut dengan rasa takut tadi. Fahadha la yakunu illa lillah ta'ala, maka rasa takut ibadah ini yang dia beribadah kepadanya dengan rasa takut tersebut, la yakunu illa lillahi ta'ala, tidaklah diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun akbaru, dan memalingkannya untuk selain Allah Ta'ala, maka itu merupakan syirik, ya, syirik akbar. Kemudian an-naw'u tsalitsu, jenis yang ketiga, khaufus sir, ya, khauf asir, rasa takut yang asir, tersembunyi. Ka'ayya khafa sahibal qabri, seperti dia takut kepada penghuni kubur. Awwaliyan ba'idan anhu, atau seorang wali yang jauh darinya. La yu'athiru fihi, tidak bisa memberikan pengaruh padanya. Lakinnahu yakhafu makhafatas sirrin, akan tetapi dia takut kepadanya, ya, dengan rasa takut yang tersembunyi. Fahadha aidan, maka ini juga dzakarahu al ulama'u minasyirki, para ulama menyebutkannya termasuk dari kesyirikan. Nah,
Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilur raja, dan dalil ar-raja. Raja itu adalah harapan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidaklah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ar-raja'u tam'ul insani fi amrin qaribil manali. Raja itu adalah harapan manusia pada perkara yang dekat gapaiannya, artinya ya dekat atau mudah atau bisa untuk dicapai. Wa qad yakunu fi ba'idil manal tanzilan lahu manzilat munazzalatal qaribi, ya. Dan terkadang juga itu pada perkara yang jauh untuk digapai, namun kemudian tanzilan lahu munazzalatal qaribi, akan tetapi kemudian dia didudukkan pada kedudukan yang dekat, artinya dekat, masih ada kemungkinan harapan untuk bisa dicapai. Wa raja'u al-mutadamminu lidzulli wal khudu'i, dan raja itu mengandung lidzulli wal khudu'i, kerendahan diri dan juga ketundukan, sehingga la yakunu illa lillahi azza wa jalla, tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah azza wa jalla. Wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun, dan memalingkannya untuk selain Allah Ta'ala adalah kesyirikan, imma asgharu wa ikma akbaru, ya bisa jadi syirik asghar, syirik kecil, bisa jadi juga syirik akbar, bihasabi ma yakumu biqalbi raji, sesuai dengan apa yang ada pada hati orang yang berharap tersebut. Wa qad istadalla al-muallifu biqaulihi ta'ala, dan sungguh al-muallif telah berdalil dengan firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh dan dia tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Wa'lam anna raja'a al-mahmuda la yakunu illa liman amila bi ta'atillah. Ketahuilah bahwasanya raja yang terpuji itu tidaklah terjadi illa liman amila bi ta'atillah, kecuali bagi orang yang mengamalkan ketaatan kepada Allah, wa raja thawabahu, dan dia mengharap pahalanya. Au taba min maksiatihi, atau dia bertobat dari maksiatnya, wa raja qabula taubatihi, dan dia mengharap diterimanya taubatnya. Jadi inilah raja, harapan yang terpuji, yang muncul dari orang yang dia melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian dia mengharapkan pahalanya, atau kemudian ya dia bertobat dari kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian dia berharap diterimanya taubatnya. Fa amma raja'u bila amalin, adapun raja tanpa amalan, ya harapan tanpa amalan, berharap saja, berharap masuk surga tapi tidak mau beramal, berharap diberikan kenikmatan di surga, dijauhkan dari azab, tapi kemudian tanpa mau beramal, tanpa mau melaksanakan perintah, tanpa mau menjauhi larangan, maka kata beliau rahimahullah, bahwa gururun wa tamannin madhmumin, maka hal itu adalah apa? Gururun, ya, tipuan, dan juga apa? Angan-angan yang
tercela. Tamannin madmumun ya. Fahuwa gururun wa tamannin madmumun. Baik, tamannin itu si mangkus, ya-nya dibuang. Fahuwa gururun wa tamannin madmumun. Maka hal itu adalah apa? Tipuan dan juga apa? Angan-angan yang tercela. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.